Pramugari dalam mata orang umum ialah bermartabat, sopan dan penuh perhatian. Citra pelayanan yang baik itu adalah pemandangan terindah dalam perjalanan. Pramugari yang tersenyum murah hati dan berbicara dengan lembut. Layani saja penumpang dengan baik di pesawat. Namun nyatanya, mereka sangat menderita dalam diam di balik layar. Sama seperti pemeriksaan fisik, anda mungkin berfikir ada sesuatu yang sulit dalam pemeriksaan fisik. Bukankah hal ini mungkin terjadi pada semua orang? Bagaimana dengan inspeksi telanjang? Bahkan bagian pribadinya pun tersentuh? Apakah menurut anda ini masih mudah? Channel Pelik Gila akan memberitahu kamu semua ini. Sebelum pertunjukan dimulai, tolong beri saya like dan ikuti saya. Terima kasih. Sebutkan asal-muasal profesi pramugari. Sejarah yang patut ditelusuri kembali tidaklah terlalu jauh ketika pesawat terbang digunakan sebagai transportasi manusia. Hal-hal yang sering terjadi pada penumpang hingga mempengaruhi keselamatan penerbangan demi menjaga ketertiban di dalam kabin di ketinggian dan mengajari orang cara menggunakan peralatan. Profesi pramugari muncul pada tahun 1930-an. Munculnya profesi ini merupakan produk perkembangan zaman. Sama seperti era komputer saat ini, telah melahirkan banyak praktisi di industri alam. Ketika berbicara tentang pramugari, kebanyakan orang secara tidak sadar berfikir seperti itu. Ini adalah grup yang cemerlang. Pramugari mengenakan seragam indah saat bekerja. Mengenakan riasan yang sempurna. Tersenyum. Memberi orang perasaan ramah. Apalagi pramugari juga bisa bepergian ke seluruh negeri. Bahkan terbang keliling dunia. Menikmati keindahan berbagai negara. Tapi betapapun glamornya pramugari itu, bagaimanapun mereka hanyalah orang-orang di industri jasa. Maskapai penerbangan memiliki persyaratan yang sangat ketat. Tanpa berlebihan, 100 pramugari untuk mendaftar, yang akhirnya bisa mendapatkan karier ini. Saya khawatir tingkat eliminasinya hanya 1/10. Cukup mengagumkan. Persyaratan maskapai untuk pramugari bukan hanya pada lipstik yang anda aplikasikan dan pakaian yang kamu kenakan. Rambut tubuh, kuku dan bahkan ukuran tubuh, semua mempunyai standar yang ketat. Berikutnya, izinkan pembaca memperkenalkan kriteria pemilihan pramugari. Pertama, ukur tinggi dan berat badan anda. Hal ini menjadi dasar pemilihan pramugari. Jika anda tidak cukup tinggi, terlalu ringan atau terlalu berat, tidak peduli seberapa tampannya, anda tidak menginginkannya. Langkah kedua adalah mengukur pengukuran anda. Bukan untuk payudara kecil, jangan terima siapapun yang pantatnya tidak cukup melengkung. Setelah melakukan pengukuran ini, lihatlah wajah anda tidak harus cantik dan berciri khas. Namun memiliki fitur wajah yang bagus adalah suatu keharusan. Jadi jika anda tidak ingin menontonnya, jangan. Tidak perlu bagi mereka yang pernah melakukan tidak operasi siapapun yang tidak memiliki senyum ramah. Tinggalkan jika kuku anda tidak terlihat bagus. Jika anda tidak bisa meluruskan lengan, anda akan keluar. Jangan pernah berfikir tentang kaki yang tebal. Berjalan menjauh yang tidak bisa menutup kakinya. Mereka yang tidak bisa jongkok pagi, tidak bisa menutup kakinya juga akan tersingkir. Setelah mengikuti tes ini, anda telah lulus level pertama. Berikutnya adalah potongan rambut telanjang favorit pria. Tujuan inspeksi telanjang terutama untuk melihat jenazah pramugari. Apakah ada bekas luka, tanda-tanda khas seperti tato? Jika ada, dia akan langsung keluar. Namun mengingat beberapa wanita saat ini seperti tato di bahagian pribadi,
Oleh kerana itu, selama pemeriksaan telanjang, tentunya beberapa area privat tidak akan dibiarkan begitu saja. Lihat ini. Beberapa pemirsa mungkin ingin mengatakannya, saya menyukai pekerjaan ini. Bisakah saya mengajukan permohonan ujian telanjang? Tentu saja itu tidak mungkin. Bagaimanapun, ini adalah inspeksi yang sangat pribadi. Tidak peduli bagaimana anda beroperasi dalam kegelapan, tidak mungkin menemukan pria yang tinggi dan gemuk. Pergi periksa tubuh gadis kecil itu. Masih tanpa mengenakan pakaian. Jangan lupa, tujuan akhir dari tes ini adalah untuk memilih pramugari, bukan memilih aktris. Perlu disebutkan hal itu. Di luar lokasi ini yang memiliki bau badan, mereka yang menderita penyakit kutu air pun setelah melihat penampilannya. Selanjutnya kita harus melihat ke dalam. Hal pertama yang harus diperiksa adalah keseimbangan. Ayam emas jatuh dengan sendirinya dan tersingkir. Pergilah meski kalah, kehilangan. Berjalan di atas catwalk harus mengucapkan selamat tinggal. Setelah keseimbangan selesai, yang terpenting adalah ketahanan. Pramugari harus duduk di kursinya dan berputar. Tertegun. Mereka yang muntah akan langsung diusir. Toh, duduk di kursi putar pun bisa bikin pusing. Cara mengatasi turbulensi pesawat. Waktunya tiba, penumpang akan duduk di kursinya satu persatu. Pramugari pusing di koridor. Siapa yang melayani siapa? Dan di sini, tes pramugari pertama selesai. Berikutnya adalah tes ulang. Kendala pertama dalam ujian ulang adalah persyaratan usia. Usia 18 hingga 26 tahun merupakan persyaratan bagi maskapai penerbangan. Posisi seperti pimpinan pramugari akan dilonggarkan hingga usia 40 tahun. Tentu saja ini hanya kasus khusus. Umumnya, pramugari tidak boleh lebih dari 26 tahun. 18 tahun adalah usia dewasa yang sah. Ini berarti pelamar harus sudah mempunyai kemampuan tertentu untuk hidup mandiri. Sebagai pramugari, anda harus menghadapi segala jenis pekerjaan dan tantangan mandiri dalam hidup. Memiliki kemampuan berfikir dan berperilaku seperti orang dewasa. Hal ini sangat diperlukan. Dan usia 26 tahun merupakan kelompok usia yang tergolong muda. Kondisi fisik dan kemampuan beradaptasi, semua dalam kondisi baik. Profesi pramugari terkesan sederhana, tapi harus dalam penerbangan dalam waktu yang lama dan sulit untuk menjaga jadual tetap. Jadi wajar saja akan meningkatkan kebugaran jasmani dan ketahanan mental. Ada persyaratan tertentu. Pelamar di bawah 26 tahun lebih mudah untuk beradaptasi dengan kecepatan kerja ini. Maskapai penerbangan biasanya merespons permintaan pasar dan pengembangan bisnis untuk mengembangkan rencana rekrutmen di dalam, termasuk kebutuhan staf dari berbagai usia. Dengan menetapkan batasan usia, dapat lebih memenuhi kebutuhan lapangan kerja maskapai penerbangan. Menjaga rasionalitas dan stabilitas struktur personal. Hari kedua tes ulang iaitu tes instrumen. Persyaratan penampilan ini bukan soal penampilan wajah. Itu adalah postur seluruh tubuh pramugari, termasuk bulu tubuh. Beberapa aspek seperti pakaian dan kebersihan diri. Dia adalah manifestasi eksternal dari pandangan mental pramugari. Berdada ayam, bungkuk, jorok dan jorok. Tak satu pun dari mereka bekerja. Item ketiga adalah persyaratan fisik. Beberapa penonton mungkin penasaran, pramugari juga memiliki persyaratan bentuk tubuh. Tinggi dan berat badan tidak penting. Siapa yang dapat memenuhi persyaratan tubuh? Apakah ini kepentingan pribadi maskapai? Tentu saja tidak. Pengukuran pramugari biasanya mengacu pada payudara, pinggang dan pinggul. Sesuai dengan persyaratan maskapai penerbangan domestik.
Standar ukuran seorang pramugari adalah lingkar dada minimal 65 cm. Lingkar pinggang tidak lebih dari 62 cm. Lingkar pinggul tidak lebih besar dari 90 cm. Nilai-nilai ini adalah persyaratan maskapai penerbangan. Negara dan wilayah yang berbeza mungkin memiliki sedikit perbezaan. Pengukuran standar pramugari bukan hanya untuk kecantikan. Lebih penting lagi untuk memastikan hal itu dalam keadaan darurat. Kemampuan untuk menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan pelanggan. Pramugari selama penerbangan. Diperlukan seragam yang ketat. Seragam semacam ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada sosoknya. Jika angka anda tidak memenuhi standar, akan mempengaruhi keselamatan dan kualitas layanan. Juga saat terbang di udara. Menjadi terlalu gemuk dan kurus dapat berdampak pada kesihatan. Bahkan mungkin menimbulkan penyakit. Itu sebabnya, mengapa pramugari harus tetap bugar. Terakhir, ada persyaratan bahasa. Sebagai bagian dari industri penerbangan sipil, untuk memastikan kemahiran bahasa pramugari memenuhi persyaratan industri, maskapai umumnya melakukan penilaian bahasa pada pramugari. Bahasa yang harus dikuasai pramugari jauh melampaui imajinasi kebanyakan orang. Yang pertama adalah kemampuan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris lisan. Ini adalah persyaratan kemampuan berbahasa yang harus dimiliki pramugari. Pramugari harus fasih berbahasa Inggeris lisan dan pengucapan standar. Selama proses penilaian, pramugari juga perlu mengikuti tes berbahasa Inggeris. Konten tes mencakup percakapan bahasa Inggeris, pengantar bahasa Inggeris dan tanya jawab bahasa Inggeris dan lain-lain. Yang kedua adalah kemampuan berbahasa asing. Kemampuan bahasa asing di sini. Seorang pramugari memutuskan rute yang akan diterbangkannya. Maksudnya itu apa? Misalnya saja kru pramugari terbang dari Beijing ke Seoul sepanjang tahun. Salah satu tujuannya adalah Korea Selatan. Jadi dia harus menguasai beberapa bahasa Korea. Terakhir, dialek. Ini juga sama pentingnya. Berbeza dengan utara. Banyak dialek regional di Tiongkok Selatan yang sangat tidak jelas. Jika anda tidak mengerti, saya sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan orang lain. Dihadapi generasi muda, pramugari juga bisa berkomunikasi dalam bahasa Mandarin. Tapi menghadapi bibi paruh baya itu, atau orang lanjut usia, orang-orang ini penuh dengan dialek yang tertulis di surga. Tidak bisa berbahasa Mandarin sama sekali. Biarkan saja kebutuhan mereka. Anda lalai dalam tugas anda mungkin harus mengeluh. Selain hal di atas, masing-masing maskapai penerbangan, peraturan juga akan dibuat mengenai interaksi sosial keluarga pramugari, sama seperti Qatar Airways. Jika anda ingin bergabung dengan perusahaan ini, prasyaratnya adalah menjadi lajang. Memutuskan kesulitan hidup keluarga bagi anda dari sumbernya. Dan itu tidak cukup. Ketika anda resmi bergabung dengan perusahaan, harus tetap melajang setidaknya selama 5 tahun. Di maskapai penerbangan umum, jika seorang pramugari menikah sambil bekerja, ia harus melapor kepada atasannya. Permohonan tersebut harus disetujui oleh manajemen puncak maskapai. Doktor menyarankan untuk tidak terbang selama kehamilan. Jadi, banyak maskapai penerbangan yang menawarkan layanan kepada pramugari hamil, mengatur pekerjaan penanganan darat. Tapi Qatar Airways berbeza. Jika anda sedang hamil, selamat, anda bisa pulang dan mempersiapkan persalinan dengan tenang selama ini di rumah. Anda juga dapat mencari perusahaan berikutnya untuk bergabung. Adapun perusahaan kata, mengapa ada peraturan dan regulasi yang aneh? Pelik gila, belum menemukan alasan yang cocok. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, itu saja untuk berbagi konten kali ini. Jumpa lagi. We have a liftoff. We have a liftoff. We have a liftoff.